Pada tahun 1995, Stephen Pladel yang berusia 20 tahun bertemu dengan Alyssa Gracia yang berusia 15 tahun melalui internet. Mereka pun akhirnya menjalin hubungan asmara. Alyssa kemudian lari dari rumah untuk tinggal bersama Stephen. Pada usia 16 tahun, Alyssa hamil anak pertamanya dan melahirkan seorang putri di usia 17 tahun pada tahun 1997. Anak pertama mereka diberi nama Dennis. Secara mental, mereka berdua belum siap untuk mengurus bayi. Ditambah lagi dengan sifat Stephen yang keras dan kasar. Stephen tidak segan-segan untuk mencubit dan memukul Dennis hingga memar-memar. Bahkan Stephen pernah menenggelamkan Dennis dan juga memasukkan Dennis yang masih bayi ke dalam kulkas. Karena kelakuan Stephen yang makin hari semakin parah, Alyssa pun memutuskan memberikan Dennis untuk diadopsi oleh orang lain. Dennis diadopsi oleh pasangan bernama Anthony Fusco dan Kelly Fusco yang kemudian tinggal di New York. Nama Dennis pun kemudian diganti menjadi Katie Rose Fusco. Mereka sangat menyayangi Katie. Segala kebutuhannya juga dicukupi. Katie benar-benar tumbuh di keluarga yang bahagia dan suportif. Namun pada Agustus tahun 2016, ketika Katie berusia 18 tahun, dia memutuskan untuk mencari orang tua kandungnya di sosial media. Katie pun akhirnya berhasil menemukan dan menghubungi orang tua kandungnya. Dia sangat bahagia mengetahui bahwa kedua orang tuanya masih bersama. Bahkan dia juga sekarang telah memiliki 2 orang adik perempuan. Katie pun akhirnya memutuskan untuk kembali kepada keluarga kandungnya, meskipun orang tua angkatnya Anthony dan Kelly sangat sedih dan khawatir, namun mereka tetap menghargai keputusan Katie. Setelah bertemu dengan keluarganya di Knightdale, Carolina Utara, Katie akhirnya mengetahui bahwa hubungan kedua orang tuanya ternyata sudah lama bermasalah. Mereka juga bahkan sudah tidur di kamar yang terpisah. Selama mereka tinggal bersama, Katie sangat dekat dengan kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Namun meskipun begitu, hubungan Stephen dan Alyssa tidak kunjung membaik. Hingga pada akhirnya pada November tahun 2016, Alyssa memutuskan untuk bercerai. Kedua adik perempuan Katie dibawa oleh Alyssa. Namun, Katie memutuskan untuk tetap tinggal dengan ayahnya. Mendengar keputusan Katie, Alyssa pun memperingatkan Katie untuk tidak terlalu dekat dengan Stephen. Dia bahkan menceritakan semua kelakuan buruk Stephen yang pernah dilakukan ketika Katie masih bayi. Namun Katie yang sedari awal memang lebih dekat dengan Stephen memilih untuk tetap tinggal. Alyssa pun mencoba untuk mengerti dan dia merasa memang itu adalah hal yang wajar untuk seorang anak perempuan untuk dekat dengan ayahnya. Namun akhirnya sesuatu yang sangat mengejutkan mulai terbongkar. Salah satu adik Katie menginap di rumah Stephen. Namun, sepulangnya dari rumah itu, Alyssa menemukan catatan anaknya tentang hubungan aneh antara Stephen dan Katie. Dia menuliskan bahwa ayahnya itu sekarang memperkenalkan Katie sebagai ibu tirinya, padahal jelas-jelas bahwa Katie adalah kakak kandungnya. Dan yang paling mengejutkan lagi, dia menuliskan bahwa Katie sedang hamil dan mengandung anak dari ayahnya yaitu Stephen. Alyssa pun sangat terkejut dan memutuskan untuk langsung memeriksanya. Dan ternyata benar, Katie sedang mengandung anak dari Stephen. Bahkan saat Alyssa menanyakan hal tersebut, Stephen dengan santainya mengatakan, "Kupikir kamu sudah tahu, kami ini kan memang saling mencintai." Mendengar hal itu, Alyssa pun langsung melaporkan mereka berdua ke polisi, namun anehnya, polisi tersebut hanya menanyai mereka dan tidak melakukan penangkapan, karena menurut polisi tersebut, tidak ada unsur paksaan di dalam hubungan mereka dan mereka juga tidak melanggar hukum apapun. Pada Juli tahun 2017, Stephen dan Katie melakukan hal yang lebih gila lagi, yaitu mereka berdua melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu disaksikan oleh ibu dari Stephen dan orang tua angkatnya Katie yaitu Anthony dan Kelly, dan pada bulan Desember tahun 2017, putra pertama mereka pun lahir. Namun kebahagiaan mereka tentu saja tidak berjalan mulus, karena pada Januari tahun 2018, akhirnya mereka ketahuan telah memalsukan berkas-berkas izin pernikahan dan melakukan pernikahan sedara. Mereka pun akhirnya dibawa ke kantor polisi, namun lagi-lagi, karena mereka membayar uang jaminan, mereka berdua dilepaskan dengan cepat dan dengan syarat mereka berdua tidak boleh berhubungan bahkan berkomunikasi sama sekali, serta hak asuh anak mereka untuk sementara jatuh ke tangan ibu dari Stephen. Setelah hidup terpisah, pada bulan April tahun 2018, Katie tiba-tiba menelpon Stephen dan mengatakan bahwa ia ingin berpisah dan mengakhiri semua hubungan mereka. Dia pun mengakui ingin memulai hidup baru setelah melakukan kesalahan besar bersama Stephen. Mendengar hal tersebut, Stephen sangat syok dan tidak terima dengan pernyataan Katie, sehingga pada tanggal 11 April tahun 2018, Stephen pergi ke rumah ibunya dan membawa putranya pulang ke rumahnya. Dan tanpa hati nurani,
Stephen mencekik putranya hingga meninggal kehabisan nafas, lalu meninggalkan tubuhnya di dalam lemari. Setelah itu, dia pergi ke rumah orang tua angkatnya Katie di New York dengan mengendarai mobil. Hingga pada pagi harinya, mobil yang dikendarai oleh Anthony dan Katie keluar dari pekarangan rumahnya. Stephen yang melihat hal tersebut pun langsung mengikutinya dari belakang. Saat sampai di Connecticut, Stephen pun memberhentikan mobil mereka di tengah jalan dan langsung mendaratkan beberapa peluru kepada Katie dan Anthony, hingga mereka berdua tewas di tempat. Pengendara yang berada di jalan tersebut pun langsung menelepon 911, dan tidak berapa lama, ibunya Stephen juga menelepon 911 setelah Stephen menelepon dan mengakui bahwa dia telah menghabisi nyawa putranya dan juga Katie dan Anthony. Saat melakukan pengejaran, polisi menemukan mobil Stephen tidak jauh dari lokasi kejadian. Stephen ditemukan berada di dalam mobil, namun sudah dengan keadaan tidak bernyawa karena menembak dirinya sendiri. Semoga ada hikmah dan pelajaran positif yang dapat kita petik dari semua kejadian ini.